Yo, welcome back. My name is Yusranuksa and welcome back to this channel in the segment of API. Asal program intense part lupa aku. Ya, lanjut aja. Kita sekarang akan bahas tentang Unity Render Streaming. Dan ini base-nya pakai WebRTC ya. Bentar, ini tak disable dulu. Ya, tampilannya kayak gini. Ini dari Unity dan gratis tentunya ya. Dan kalian nggak perlu bayar apa-apa. Jadi ini free. Ya, di Unity Render Streaming ini menyediakan beberapa opsional, beberapa example yang kayak gini. Banyak banget, ada AR Foundation, Gyro, bidirectional kayak gini, broadcast, sampai ke web browser inputnya. Oke, biar after kita akan coba langsung new project aja, biar nggak langsung wah ujuk-ujuk langsung kayak kesini gitu. Oke, lanjut, kita akan close dulu. Kita akan buat project baru biar lebih enak gitu. New, kita kasih Unity Render Streaming biar nggak sama example gitu. Nah, di sini aja lebih enak. Create. Oke, sebenarnya tutorialnya ada di websitenya Unity ya. Kalian bisa lihat. Ini ada manual instructionnya. Ini versi yang paling terbaru 3.1.0 dan ini preview, oke? Masih belum apa ya, istilahnya masih beta lah, masih belum sepenuhnya rilis seperti itu, tapi bisa kita coba dan bisa kita manfaatkan. Oke, about Unity Streaming dahulu. Unity Streaming ini dia pakai WebRTC dan ini dia browser supportnya kayak gini. Terus ini bisa ke iOS, ke Android ini ya, macOS, Linux atau Windows. Dan requirement buat Unity-nya segini, 2020 atau 2019. Kita akan masuk ke overview system structure-nya dulu. Nah, untuk structure-nya karena kita pakai WebRTC itu maksudnya peer to peer ya. Jadi ada sender, ada receiver, dan ini koneksinya satu arah. Dan pertama itu ada signaling server. Nah, signaling server ini bisa kita dedicated server punya VPS sendiri atau masih pakai lokal gitu juga bisa. Dan masih belum ada sih sebenarnya server yang secara gratis sepenuhnya gitu di luar gitu, di public nggak mungkin sih. Ya, ini modelnya itu kayak kalau pernah pakai Python itu ya seperti inilah. Ada signaling servernya tuh. Sebenarnya ada dua ya, signaling server sama stand server. Jadi signaling ini untuk mengarahkan ini dari induk yang pertama, dari sender ke receiver. Jadi setelah di signal itu nanti mereka tukar datanya itu nggak langsung kayak gini, tapi ada yang di tengah-tengahnya, itu namanya stand server. Stand server ini udah disediain sama Google sih sebenarnya. Google udah nyediain stand server, atau mungkin kita bisa bikin sendiri seperti itu. Nah, untuk ketiga ini stepnya ada installing package. Kita bisa langsung klik di sini gimana cara nginstalnya. Ini ada case-nya untuk 2019 dan ada case-nya untuk 2020. Kita gunain 2020 aja ya biar lebih update gitu ya. Ya, ini dia, ini 2020.3.17. Mungkin yang sekarang .24 ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting .3 ini. Oke, kita langsung buka ke Unity Register dan kita ke git URL. Oke, sebenarnya di sini ada tutorialnya ya, langsung klik add gitu, langsung kita copy aja di sini and add. Kalau di sini nggak keluar ya mungkin reviewnya masih belum diaktifkan. Oh ya, ternyata udah aktif.
Oke, kita yes saja. Oke, ya harus restart dulu ya. Gue anjir ya. Ya, ini klik yes. Next step. Setelah projectnya restart gitu, kita bisa launching web application-nya, dan web application-nya ini sebenarnya server ya. Ngeran servernya kayak gini. Nanti kita bisa akses di browser. Ini ada API-nya. Tapi API-nya nggak mungkin secara gamblang kayak gini, nggak, pasti beda ya, karena mungkin wifi kalian pakai DHCP atau yang lain-lainnya gitu, pasti beda. Oke, ini udah buka ya. Untuk 2020 pengaturan package manajernya udah aktif di preview sih. Kalau untuk 2019 harusnya kita balik lagi. Kalau 2019 harusnya kita aktifin secara manual. Nah, ini show preview package. Jika package manager, kemudian advanced show preview package, kayak gitu. Oke, kita launching the web application. Tinggal nurutin step-stepnya ini aja. Oke, kan kita udah ini import ya, tapi kan kita belum example-nya, belum dapat. Sebenarnya ada di sini cuy. Nah, ini example ini kita import. Oke, di package manager ada Unity render streaming. Jangan lupa ini in project ya, package in project aja biar gampang nyarinya. Unity render streaming dan import example-nya. Dan example-nya udah di sini dan kalian bisa lihat semuanya ya. Ini banyak, ada AR foundation, ada bidirectional, ada broadcast, gyro. Ini menu ini keseluruhan ya. Kalian bisa pilih. Nah, mungkin ini tampilannya agak acak-acakan. Nah, kalau gini kan lebih enak dipandang. Ada tipenya, WebSocket ada 3 ini ya tipenya. Kita bisa lihat di ini WebSocket. Nah, ini WebSocket, HTTP sama Furious. Ya, untuk 3 ini yang kita gunakan nanti WebSocket yang udah disediain sama Unity-nya. Oke, kita download ini dulu web application-nya. Kita bisa klik edit, terus render streaming, kemudian download web app. Langsung klik, and then kalian akan diarahkan untuk menaruh webnya di mana. Kita kasih gini aja, web server gitu. Bikin folder baru biar lebih rapi aja. Oke, udah select folder. Harusnya ini downloading. Ini keren sih. Nanti downloading bentuknya exe, tapi jangan dibuka langsung ya. Nanti karena kalau dibuka langsung WebSocket-nya nggak jalan gitu. Yang jalan cuma server HTTP-nya, dan untuk example-nya itu secara otomatis pakai WebSocket. Oke. Kalian bisa klik kanan, open in terminal. Ini kalau nggak ada ya, ini kan pakai PowerShell. Kalau kalian pakai Windows 10 harusnya bisa shift klik kanan gitu. Shift klik kanan nanti tampil open PowerShell gitu. Nanti bisa lah. Nah, itu diarahkan ke sini. Mungkin kalau pakai shift tadi, shift klik kanan nggak bisa ya, kalian harus buka manual lah terminal gini, terus diarahin ke sini. Atau bisa di copy aja, di string sini, enter. Nah, gitu cara cepatnya. Tinggal klik copy gitu, langsung paste sini, cd string tanda petik 2, paste, selesai. Seperti itu. Kemudian kita menjalankan ini web servernya. Nah, bisa kayak gini, main web kita bisa copy atau langsung aja kita ketik di sini. Kan namanya web server. WE gitu aja, langsung kita tab, langsung ada kayak sini, spasi dash W dan enter. Dan kalau ada centang-centang, ini centang semua aja ya. Oke. Mungkin kalian ada koneksi biar tercover semuanya. Langsung allow access. Itu aja. Nanti signaling ini
WebSocketnya ada di sini. Nah, ini lokal API kalian. Oke, lokal API, lokal IP. Tuh. Oke. Lanjut. Ini untuk Linux, tadi untuk Windows ya. Ini Linux, kemudian checking browser. Kita bisa dicek di sini localhost. Ini doang harusnya bisa. Oke. Ini ada beberapa ya. Seperti contohnya yang di sini itu ada beberapa. Ada bidirectional, berarti ini bidirectional ya. Jadi aku nyoba ini jadi warnanya agak gelap sedikit. Mungkin nanti kita bisa ini ya, pakai ini. Biar kita tahu bagaimana rasanya gitu. Bagaimana rasanya. Oke. Kita akan coba pakai itu aja. Cek. Udah run. Oke. Tinggal kita buka bidirectional. Nah. Ya. Tinggal kita run gitu aja. Oh wait, tunggu dulu. Ini signalingnya langsung pakai localhost ya. Untung kita pakai ininya di lokal. Kalau misalkan ini servernya di komputer lain ya kita harus ngarahin rendering streaming ini signal URL ini ke API yang lain. Kalau servernya di PC yang lain atau misalkan ke VPS gitu. Oke, langsung aja gini pakai webcam, ini pakai mic saya. Jangan. Karena mic ini tak pakai ini bicara. Pakai ini headset aja ya. Oke, ID-nya kayak gini, kita copy aja start video and that's me. Kenapa kok kayak gini? Untuk videonya mungkin agak patah-patah ya karena terhalang sama ini streaminganku kayaknya. Oh ya, untuk di ininya di web browsernya kita langsung pakai OBS saja. Nah, OBS bisa kayak gini. Bisa diganti. Di koneksinya jangan lupa samain. Kemudian tinggal setup. Ini juga setup. Nah. Oke, ini langsung udah connect ya. Jadi ini yang dari saya. Kemudian ini yang dari web browser. Mantap kan? Bentar. Ini gini. Biar kelihatan enak. Nah. Ini kan kelihatan semua. Oke, mantap. Koneksi ya. Oke, ini dari webcamnya dari Unity, ini dari web browser. Tapi gimana kalau untuk virtual camera? Oke, ini kan cuma kamera biasa. Kamera biasa ya harusnya. Kita sebenarnya nggak terlalu butuh gitu. Kamera biasa. Ini peer to peer ya, satu doang ya. Kalau misalkan orang lain masuk jelas nggak bisa, karena dibatasi sama servernya. Oke, kalau gitu kita gunakan broadcast. Ini render streaming, jangan lupa cek ini sinyal URL-nya pakai localhost. Ya benar, karena ini juga localhost. Ya mungkin tampilannya ini agak aneh ya, karena ya ini bentuknya server coy. Server itu ngirim kayak gini, JSON, data dan lain-lain lah. Dan mungkin kalau kalian yang jago web bisa bikin server sendiri sih. Kalau yang jago bikin WebSocket itu. Terus ya kita coba ke broadcast ya. Sebenarnya ini tuh bisa kalian bikin untuk multiplayer ya. Untuk mungkin streaming gitu. Yo multi nih receiver sample. Oke, ini receiver sampelnya. Run. Yap. Nah, ini aku coba play audio ya. Dan di sini di web browsernya tinggal kita play seharusnya. Mana nih? Nah, nih. Yang di sini ya, virtual kamera yang di sini itu live stream. Itu live stream sama ini kayaknya di sini. Bentar. Kita misal
pembuktian ya. Ini kan ada spare di sini. Nah, ini kan ada spare. Kemudian kameranya kan menghadap di sini. Nah, sama kan ya, sama kayak yang di browser. Misalkan spare-nya kita ganti. Wait a second. Oh, kenapa nggak update? Karena gamenya ini ya nggak kebuka ya. Sorry. Mungkin harus tak gini. Nah, coy, ya. Soalnya gamenya tadi nggak kebuka jadi nggak update. Kalau gamenya kebuka gini pasti update. Dan di sini di browser pasti streaming ini. Oke, virtual kamera. Dan ini sebenarnya bisa menggantikan Poton kalian, bisa menggantikan sistem multiplayer kalian kalau mau ingin bikin server sendiri kayak gitu. Ini udah disediain sama Unity-nya sendiri ya, Unity Render Streaming, Unity WebRTC sebenarnya. Oke, kalau mungkin mau tambah objek gitu, aku mau tambah cube, nah tuh streamingnya bisa coy, streamingnya bisa. Dan misal tak play audio, nah di sini di browsernya ini, nah ada logonya ini, nah, berarti kan audionya juga terdengar dari browsernya. Jadi untuk transfer image, transfer audio itu bisa seperti itu. Ini like on, like off, cuma example doang seperti itu. Dan kalian bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin ya. Kalian bisa bikin server sendiri gitu loh, percaya. Jadi nggak perlu kalian bikin akun Poton gitu. Tapi ya ada plus minusnya semuanya ya. Kalau ini ya kalian bisa custom sendiri, bisa server sendiri, atur sendiri gitu. Kalau di Poton mungkin lebih instan dan lebih terstruktur, dan kita harus menyesuaikan dengan tatanan letak yang udah dikasihkan oleh pihak ketiga, misalkan seperti itu. Dan untuk multiplayer streaming nggak cuma Poton doang ya, dan mereka juga punya standar-standar sendiri gitu. Ya ini bisa menjadi breakthrough aja kalau kalian punya project dan minta ini bisa streaming dong. Ini bisa solusinya. Nah juga AR Foundation juga nih bisa digunakan kalau misalkan kalian mau bikin AR tapi bisa di streamingin. Nah, ada Gyro. Kalau Gyro ini update tentang angular velocity-nya, velocity. Jadi rotasi device kalian itu bisa kebaca dan bisa update di sana. Seperti itu. Dan mungkin ada pertanyaan yang lain, bukan pertanyaannya, mungkin ada diskusi atau yang lainnya bisa disampaikan untuk API kali ini. Apalagi ya, udah ya. Okay, see you in the next video and bye.